Halo semuanya, masih nunggu yang lain ya. Ada Jovi, Kairo, Irwan, Rifai, Kabib. Mungkin bisa share dari mana aja, sambil kita tunggu yang lain ya. Waduh, ada KW-nya juga. Siapa tuh? Ada dari Kudus, Cikarang, Bogor. Orang banget. Waduh, Palembang. Sambil kita tunggu yang lain ya. Sukabumi, Depok, Bekasi, Kendal, Bandung, Pekanbaru, Tasikmalaya, Serpong. Aduh, ada yang pelajar SMA. Mudah-mudahan sukses nanti. Udah SMA, udah bisnis. Sidoarjo. Udah Seragen hujan. Rumah gue gimana itu ya? Hujan terus. Katanya bisa banjir ntar. Woi, ada Solo juga. Kangen juga gue sama makanan di Solo ya. Pontianak. Waduh, gantengan rambutnya gondrong ya. Bentar lagi dipanjangin ya. Lagi nyoba-nyoba. Tadinya mikir potong pendek lebih ganteng, ternyata bagusan panjang kata orang-orang. Ya udah, ntar dipanjangin lagi. Ada dari Malang, Depok. Aduh, sangat tiga dingin. Ini pada punya usaha semua belum? Mungkin bisa dicek usahanya apa aja. Atau kalau punya karyawan, bisa di-share karyawannya berapa. Biar saya bisa tahu juga bisnisnya apa. Terus kalau punya karyawannya berapa. Silakan di-share bisnisnya apa. Terus juga karyawan, ada yang karyawannya 5, karyawan 4, karyawannya 1 boleh. Yang belum punya juga nggak apa-apa, belajar dulu. Nanti kalau udah dapat ilmunya, kalau mau nambah karyawan 100 kan enak, udah ada ilmunya ya. Jadi, ada yang 70. Luar biasa ini, Mbak Mila ini. 70. Luar biasa. Luar biasa. Aduh, punya karyawan tapi yang kesayangan cuma 1. Aduh, pakai sayang-sayangan karyawan. Itu yang tadi punya karyawan 10. Terus kemudian belum punya karyawan nggak apa-apa, sekali lagi belum punya karyawan nggak apa-apa, belajar dulu. Malah biasanya kalau belum punya karyawan kan kita jadi belajar ya nanti ya, kita sendiri yang ngelakuin, jadi kita bisa nularin ke karyawan kita nanti. Ada yang karyawannya 3, omset masih minim. Ya, karyawan nikah terus biasanya keluar, harusnya dinikahin itu. Iya, biar nggak keluar ya. Terus produksi celana kerja karyawan 9, luar biasa. Salut buat teman-teman yang udah punya karyawan, karena teman-teman udah bantu Pak Jokowi menciptakan lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan karyawannya tambah gede. Sebelum gulung tikar punya karyawan 80. Waduh, mudah-mudahan kita semua nggak gulung tikar, tetap istiqomah, berjuang, mengembangkan usahanya. Oke, mungkin langsung aja ya, karena udah mulai rame. Jadi langsung saya mulai aja. Jadi materi hari ini kita mau belajar mengenai SDM. Bagaimana teman-teman semua bisa ngembangin SDM. Dari mungkin ada yang nggak punya, terus kemudian ada yang punya cuma 1, 2. Gimana mengoptimalinnya, gimana merekrutnya, terus kemudian bagaimana mengembangkannya, sampai bagaimana menjaganya biar tetap terjaga. Karena kalau SDM nggak dijagain tadi kan, ada yang kabur, ada yang mungkin ditinggal kawin tadi, ada yang apply perusahaan lain. Jadi harus dijaga gitu, biar bisnis kita sustainable. Karena kalau ganti-gantian terus nanti nggak kerja-kerja, nggak bisnis.
kerjanya ngerekrut terus karena keluar masuk capek gitu namanya bisnis gitu. Saya mungkin ada 3 poin utama ya yang mau saya bahas. Jadi yang satu lebih rekrutmen ya. Yang kedua itu lebih ke pengembangan. Jadi pengembangan. Bagaimana mengembangkannya. Terus yang ketiga lebih menjaga sama ini soal budaya juga. Jadi ada mungkin topiknya cuma 3 itu basically nggak banyak. Mudah-mudahan saya bisa jelasin satu-satu nanti. Nah, kenapa? Mungkin yang pertama rekrutmen. Kan namanya usaha kan biasanya kan nggak punya karyawan. Saya dulu ngerasain juga Bukalapak awalnya kan nggak punya karyawan. Bahkan saya sendiri awalnya ini inisiasi. Terus baru saya mencari namanya partner pendiri sebelum punya karyawan ya. Ya mungkin ada yang teman-teman ada yang bisnisnya cuma sendirian, terus habis itu punya karyawan, nggak apa-apa. Tapi waktu itu saya memilih partner. Nah mungkin saya mulai dari memilih partner dulu. Jadi jujur memilih partner mungkin tidak gampang, tapi mungkin kalau saya balik ke belakang, ada beberapa rumus yang mudah-mudahan bisa membantu. Karena partner ini kalau usahanya sendiri memang untungnya bisa dimakan sendiri kan. Partner ini pendiri bisnis kita, owner. Jadi kalau kita sendirian kan bisnis kita mungkin 100% akan punya kita. Kalau untung 5 juta ya diambil 5 juta, dikantongin. Tapi kalau bisnis sama partner, untung 5 juta dibagi. Enaknya kalau punya partner itu kita bisa bagi tugas sehingga kerjaannya lebih ringan. Terus nggak enaknya ya dibagi aja, tapi nggak apa-apa lah, bagi-bagi rezeki sama partner. Jadi itu oke. Itu jadi yang pertama kalau keuntungan berpartner itu tadi lebih punya teman. Terus kemudian kalau sendirian enaknya juga ada diambil sendiri. Nah nanti pilih aja. Tapi secara umum kalau memilih partner itu menurut saya yang perlu dicari itu yang pertama cocok dulu ya sama partner ini. Cocok dulu. Jadi karena kalau nggak cocok nanti ya kita entah ketemu di mana, tiba-tiba baru ketemu langsung bikin bisnis. Takutnya kita nggak saling tahu sama satu sama lain gitu. Dan itu biasanya penyebab utama bisnis itu berantakan. Misalnya ada beda pendapat, terus baper, terus nggak mau ketemu. Bisnisnya nggak jalan dong kalau nggak mau ketemu, gitu. Itu secara umum. Terus kemudian adu otot. Menurut saya gini, menurut saya itu berkelahi. Terus kemudian beda pendapat, terus break usahanya berantakan, gitu. Jadi penyebab utama kalau nggak cocok ketidakcocokan ini menurut saya salah satu penyebab utama dari banyaknya bisnis yang break atau berantakan di antara partner-partner. Jadi pertama mungkin menurut saya harus cocok. Cari teman-teman SMA mungkin yang sehati lah istilahnya. Jadi kalau misalkan break up itu atau nggak cocok itu baikan gitu. Cepat baikan. Kayak anak kecil aja. Jadi kalau berantem cepat baikan. Nah itu menurut saya itu fondasinya hubungan kecocokan chemistry, kecocokan ya cocok aja. Saya susah juga nyebutnya. Intinya kalau berantem besoknya baikan aja. Kalau teman-teman berantem nggak baikan berarti nggak cocok. Mending cepet-cepetan break up aja, cepet-cepetan bubar, cari partner yang lain. Jadi itu tips untuk nyari partner dulu ya. Terus mungkin tips lain nyari partner itu bisa selain tadi ya kecocokan yang pertama, yang kedua juga keahlian. Jangan mentang-mentang karena teman itu kita apa ya udahlah temen lah udah lama dari kecil ternyata dia nggak kompeten, nah nggak ahli di bidangnya gitu. Jadi mentang-mentang temen nih, walaupun tadi ya nomor satu pertemanan chemistry itu penting,
Tapi yang poin kedua ini juga nggak kalah penting, harus ahli di bidangnya. Dia harus kalian kalau ngerekrut harus sesuai keahliannya, harus yakin bahwa kalau dia jadi owner atau pemilik barang-barang nih, patungan nih, itu harus yakin dia ngasih nilai tambah atau ngasih keuntungan gitu. Dia kerja, dia mendongkrak bisnis yang akan kita bangun itu. Jadi dia harus kompeten. Jadi ya tadi ya, ini mungkin saya coret dulu. Ini memilih partner. Yang satu cocok chemistry. Terus kedua ahli atau kompeten lah ya bahasa lainnya. Nah, yang ketiga yang menurut saya nggak kalah penting itu selain cocok chemistry, ahli atau kompeten, itu dia melengkapi. Jangan sampai kita joinan, semua keahliannya sama. Biasanya kalau keahliannya sama, sering berantem nanti, karena adu pintar kan. Tapi kalau keahliannya berbeda, yang satu jago jualan, yang satu jago bikin produk, itu bagus tuh, saling melengkapi, jadinya nggak sering berantem. Jadi itu menurut saya saling melengkapi ini penting banget. Jadi cocok, ahli, kompeten. Yang ketiga saling melengkapi. Justru teman-teman kalau nyari partner, cari yang di luar keahlian teman-teman, jangan cari yang sama keahliannya gitu loh, kalau bisa gitu. Jadi ini akan menjadi nilai plus gitu. Tapi yang pertama sekali lagi cocok sama ahli kompeten. Nah sekarang itu tips memilih partner. Buat teman-teman yang mungkin nggak mau memilih partner ya, mungkin sini masih kelihatan kan ya, memilih karyawan ya. Mungkin buat teman-teman yang nggak punya partner atau punya partner tapi lagi nyari karyawan, mungkin menantang juga ya mencari karyawan itu, karena saya sendiri pernah di awal Bukalapak waktu belum terkenal, nggak ada yang kenal, itu saya pasang di JobsDB, saya ingat sekali, 3 bulan nggak ada yang apply, 3 bulan nggak ada yang apply, sampai akhirnya baru ada yang apply. Jadi merekrut itu memang menurut saya agak tricky sih, tapi itu langkah awal untuk mengembangkan bisnis kita, dan saya sendiri banyak yang ngira kan mungkin cepat banget Bukalapak, padahal dulu kita berdarah gitu. Kita ngerekrut karyawan, saya ingat sekali 50% karyawan saya di awal 1 tahun itu keluar, karena saya sendiri nggak punya keahlian, background saya bukan manajemen, bukan HR, bukan psikologi, jadi wajar ya salah gitu ya, salah ngerekrut orang itu wajar sekali. Jadi waktu itu saya sering sekali salah ngerekrut orang. Yang pertama menurut saya yang perlu dilihat ya, itu karakter. Besar aja biar kelihatan. Jangan dikira teman-teman kalau misalkan ngelihat orang pintar itu cukup. Sebenarnya yang lebih penting tuh karakter ini. Saya belajar sering sekali gitu, nemu orang pintar tapi dia mohon maaf mungkin ya sombong gitu, dia nggak mau berbagi atau susah diajak kerja sama. Nah karakter itu atau juga contohnya ya jujur ini kan basic ya. Mungkin yang beragama Islam nggak boleh lah bohong gitu, parah banget sih kalau bohong sih. Jadi saya sendiri memberlakukan kalau bohong kita keluarin gitu, karena menurut saya ketidakjujuran itu parah. Kalau dia bisa mentoleransi ketidakjujuran, itu berarti dia mentoleransi ketidakjujuran yang lain. Jadi mending dikeluarin aja gitu.
Jadi karakternya kejujuran, terus kerjasama, sesuatu yang sifatnya tuh sebenarnya dari kecil gitu, kebiasaan dia dari kecil, bukan bukan kayak matematika, bukan. Kalau untuk matematika atau bahasa Inggris gitu, menurut saya bisa diajarin. Yang susah itu karakter gitu. Yang susah tuh karakter ini, bawaan dari lahir, didikan orang tua, didikan lingkungan, dia orangnya baik, jujur, senang melayani, suka kerjasama, proaktif, nggak perlu disuruh-suruh, dia udah kerja sendiri. Jadi itu udah kayak satu paket yang bernama karakter. Jadi itu menurut saya penting banget yang namanya karakter. Jadi yang selalu poin pertama yang teman-teman harus kejar adalah karakter. Ingat, kalau ngerekrut karyawan, pilih karakternya gitu. Pilih yang teman-teman itu percayalah sama dia gitu, karena terutama kejujuran ini. Bukalapak sendiri sering dulu kemalingan. Ya, ini saya buka aja. Saya baru menyadari bahwa mendapatkan kepercayaan itu sulit sekali gitu. Jadi jujur itu, kalau teman-teman punya karyawan yang jujur, baik, kerja keras, itu dijaga deh. Gitu. Ya, yang kedua, selain karakter ya, tentu tadi ya keahlian, sebenarnya mirip juga sama ngerekrut karyawan. Ahli ya, ahli. Jadi mungkin bisa dites logikanya, terus kemudian bisa membuat syarat S1, D3, atau misalkan dibutuhkan yang ekspor, bisa bahasa Inggris, atau jadi istilahnya ahli, dia memiliki keahlian yang istilahnya tuh kita butuhkan gitu, keahliannya gitu. Karena mendidik karyawan juga butuh waktu ya. Tapi kalau kita bisa dapat ahlinya, itu kita nggak perlu lama-lama untuk mendidik karyawan. Jadi itu yang pertama karakter, yang kedua keahlian, mungkin yang ketiga mirip juga kali ya. Ahli ini mungkin pintar juga, pintar. Ya mungkin pintar. Tapi sekali lagi, kalau pintar nomor satunya nggak ada, jangan direkrut, karena dia akan bisa ngakalin, minterin teman-teman nanti. Jadi itu. Jadi karakter, ahli, atau pintar. Kalau bisa lebih pintar dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada orang lebih pintar, jangan malah iri, malah seneng harusnya, minta diajarin gitu. Terus juga cari yang bidangnya bukan teman-teman. Tiga tadi ya. Ini sebenarnya sama, melengkapi. Mungkin teman-teman jagonya online marketing, terus nyari karyawan nih, karyawan yang misalkan pinter produksi gitu, pinter bikin produk. Ya terbuka aja, karena ilmu baru kan, semakin kita merekrut karyawan yang istilahnya melengkapi keahlian kita, itu bisnisnya nanti makin berkembang. Jadi menurut saya ini poin ketiga ini mirip juga ya, melengkapi. Jadi cari keahlian-keahlian yang istilahnya dibutuhkan di perusahaan, tapi kita mungkin ngerti sedikit, karena kalau nggak ngerti kan ntar ngeceknya susah ya, interviewnya juga susah. Kita harus, menurut saya sebagai owner, kita harus tahu sih, karena kalau nggak tahu nanti dibohongi. Jadi kita harus tahu seluk-beluk bisnis kita, tapi taunya dikit-dikit aja gitu. Misalkan jahit baju, misalkan bisnis baju, harus tahu dong cara menjahit. Kalau nggak tahu cara menjahit, nanti ngetes tukang jahitnya nggak bisa gitu. Tapi nggak ahli. Kita cari yang lebih ahli, yang melengkapi ini. Kita cari yang lebih ahli, yang tukang jahit, yang ahli itu gimana sih kita tahu gitu. Jangan sampai nggak tahu, karena kalau nggak tahu bisa celaka ntar. Nanti produknya berantakan semua, bisnisnya berantakan semua. Atau jualan online, untuk misalkan jualan online juga harus tahu dia, online kita pun juga harus tahu, karena kalau kita nggak tahu nanti ngeceknya
ngecek keahlian ini sama melengkapinya dia punya keahlian lain tuh nggak bisa gitu. Nah, kita sendiri sebagai owner bisnis, pemilik bisnis harus terus belajar juga. Jangan sampai duduk-duduk aja di meja, rekrut itu udah pasti nggak jalan lah menurut saya ya. Jadi harus keluar juga, belajar juga. Belajar terus sambil dilengkapi sama karyawan kita ini. Jadi itu ya secara umum itu yang saya share dulu mengenai ngerekrut partner atau ngerekrut karyawan. Nah, sekarang kita move ke babak kedua ya. Babak kedua ini mengenai mengembangkan. Jadi mengembangkan karyawan ya. Mungkin gini aja, mengembangkan. Saya punya kotak nih. Kotaknya. Sorry. Hapus lagi. Kotak. Jadi saya mungkin membagi karyawan itu sebenarnya dalam 4 golongan ya. Yang satu ahli, dia pintar, ahli di bidangnya. Ini positif, ini negatif. Kalau makin bawah dia makin jelek. Terus ada juga karakter. Karakter tuh soft skill tadi ya. Kejujuran, cekatan, terus kemudian dia juga kerja keras. Kan ada ya, ada orang yang kerja keras tapi nggak pinter-pinter amat atau nggak jago-jago amat, nggak ahli-ahli amat. Itu kan ya masuk ke sini tapi keahliannya di bawah sini gitu. Nah, saya membagi karyawan tuh dalam 4 kelompok ini. Kelompok pertama itu dia ahli, udah ahli itu terus dia pinter lagi. Ahli pinter tentunya. Terus dia karakternya bagus, jujur juga, terus kemudian kerja keras, terus ya intinya bantu bisnis kita banget lah. Ini kan benar-benar yang terbaik ya, bintang lah gitu. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, itu kira-kira yang dilakukan apa? Kita apresiasi harusnya orang-orang bintang ini, apresiasi. Naikin gajinya, atau bisa dibikin sistem performance. Karena kalau nggak dinaikin, dia pindah. Ingat, faktor penentu orang bekerja itu nomor satu masih mau nggak mau ya itu. Teman-teman tahu. mau nggak mau ya itu. Nah, jadi kita harus apresiasi supaya dia senang. Karena kalau dia disamain sama yang lain nggak mau, dia nggak termotivasi lagi, udah selesai. Jadi ini ya karyawan yang istilahnya tuh star lah gitu. Nah, tipe yang kedua, dia ahli. Dia ahli, tapi kok dia nggak jujur ya gitu. Mungkin kalau nggak jujur parah banget ya. Yang saya anjurkan tadi mungkin langsung di-cut aja kalau nggak jujur. Mungkin dia agak malas gitu. Dia pinter sebenarnya tapi kok agak malas, terus kemudian kok kerja samanya agak kurang gitu. Banyak alasan-alasan yang membuat dia tidak sempurna padahal dia pinter gitu. Pas dikasih soal jawabnya bener gitu, tapi pas kerjanya kok agak ada yang kurang sempurna. Nah, ini sini saya kasih tanda tanya. Ini orang tanda tanya kenapa? Karena harus di-develop kan, harus dikembangkan. Nah, sebenarnya mengembangkan ini teman-teman cuma fokus yang tanda tanya aja. Yang bintang ini nggak usah diurusin. Dia udah ahli. Kalau perlu yang bintang ini ngajarin yang lain. Dia udah ahli, jangan digangguin. Kalau kita gangguin, kita terlalu sering suruh-suruh atau gimana, dia mungkin takutnya nggak ya takutnya kecewa gitu atau nggak dipercaya malah karena dia bintang kan udah bagus dia, tinggal diapresiasi aja, dipuji, diapresiasi, dinaikin itunya tadi. Nah, yang ini gimana nih? Yang ini tuh kalau keahliannya kan udah bagus,
ini tuh hati ke hati istilahnya. Jadi kalau dia karakternya kurang, kan itu masalah karakter itu kan bawaan dari kecil ya. Proses mendidiknya kan lama. Mungkin dia kurang motivated atau ada masalah keluarga. Jadi ini harus ngomong dari hati ke hati. Ini nggak bisa lewat training di sekolah lain, itu menurut saya agak sulit ini membenarkan yang ini. Atau di trainingin lewat mana gitu. Karena apa? Karena ini masalahnya lebih ke hatinya, lebih ke jiwanya. Jadi membenarkannya itu teman-teman owner harus ngobrol satu-satu, dibuka kasusnya apa. Mungkin di rumah ada masalah atau mungkin ada trauma masa lalu. Kita sebagai owner harus dekat dengan karyawan kita untuk membuka masalahnya itu sebenarnya apa sih yang bisa kita bantu sebagai owner. Jadi tapi dengan hati ke hati itu. Nah, dengan hati ke hati kita bisa membuka masalahnya gitu. Kalau kita bisa membuka, nyelesain, itu nanti dia akan masuk ke kuadran sini gitu. Tugas kita kan masuk ke bintang semua ya. Kalau semua jadi bintang, bisnis kita growing, trust me. Jadi percaya deh, kalau karyawannya itu bagus semua, bintang semua nih, itu nanti semua pengen jadi bintang-bintang di atas. Jadi semua tuh bintang gitu. Jadi nggak ada yang nggak bagus gitu. Itu ya, itu mengenai yang sesi yang segmen ini. Dia tidak bagus karakternya, tapi punya keahlian, punya talenta gitu. Keahlian ini talenta juga ya. Nah, sekarang yang ini, golongan ketiga ini karyawannya karakternya bagus, dia kerja keras, dia mungkin lulusan SD dia, tapi dia kerja keras, dia mau belajar, berangkat jam 6, pulang jam 10 malam gitu, kerja keras banget. Terus kemudian disuruh apa aja mau, bahkan nggak disuruh pun dia bekerja untuk kita. Itu kan orang-orang yang luar biasa ya. Tanda-tandanya itu orang-orang yang karakternya bagus, terus jujur. Kalau ada yang nggak jujur, dia bilang. Nah, itu susah tuh. Orang Indonesia kan kadang nggak enakan ya. Ada yang nggak jujur di sekitarnya, dia malah terlibat biasanya atau diam. Kalau orang yang karakternya bagus, dia bilang, karena itu mencelakakan company kita misalnya. Atau lagi makan siang, lagi ngomong-ngomong, misalkan nih ada perbuatan yang tidak jujur nih pas makan siang itu. Nah, dia harusnya lapor ke ownernya, karena dengan melaporkan itu kebuka masalah nanti. Jadi ini dia karakternya bagus gitu. Tapi mungkin dia hanya lulusan SD, lulusan SMP, atau SMA. Caranya gimana? Ini kan juga tanda tanya ya. Dia ini jujur, karakternya baik, tapi kok skillnya kurang gitu, atau tidak memiliki basic skill yang kita butuhkan gitu. Nah, ini solusinya tadi bisa lewat training. Trainingnya bisa macam-macam, bisa kita yang ajarin kalau kita bisa gitu. Kalau tadi yang fashion, kita bisa jahit ya, diajari menjahit secara telaten, atau diikutkan workshop, atau banyak lah, saya kira workshop di kota-kota teman-teman pasti juga ada, atau disuruh belajar di YouTube, cari teknik-tekniknya, biarkan dia mencoba. Kita sediain anggaran khusus untuk dia belajar gitu, supaya keahliannya meningkat. Karena karakter ini sebenarnya sangat jarang orang punya karakter yang baik. Ya jumlahnya lebih sedikit lah gitu. Jadi apalagi yang karakternya plus ya, itu menurut saya diamond sih, emas. Jadi kita harus ngejaganya di training. Di training biar apa? Biar dia lari ke situ. Sama dikasih terus aja kerjaan yang menantang. Setelah dia lolos kerjaan A, bisa tingkatin kemampuannya, kasih kerjaan yang lebih berat B. Oh, lolos lagi, kasih kerjaan C, kasih kerjaan terus. Karena belajar itu sebenarnya dengan bekerja sebenarnya. Kalau ngelihat di training cuma 20% keserap. Tapi kalau kerja 80% atau bahkan 100% keserap. Kasih tantangan terus aja, kasih kerjaan terus. Itu. Yang ini gambarnya apa ya? Itu bintang, ini ya kotak lah gitu. Ini orangnya udah skillnya nggak ada, keahliannya, tapi juga karakternya ditambah lagi tidak
bagus gitu. Ya sebenarnya di sini agak susah juga ya kalau uh, kalau saya sih ya di diapakan ya di gitu. Tahu lah ya teman-teman ya. Jadi maksudnya kalau kita udah training ya mungkin berusaha training dulu ya, tapi kalau terpaksanya nggak bisa, menurut saya jangan dipertahanin sih. Ya jangan dipertahanin. Kenapa? Karena kalau dipertahanin bisa jadi takutnya kalau jumlahnya banyak ini nular. Nah nanti saya jelaskan di poin ketiga mengenai budaya mempertahankan. Karena budaya itu nular kalau kita kayak eh, ya kalau kotoran jumlahnya banyak kan warnanya jadi butek kan. Tapi kalau kotorannya cuma dikit, apalagi nggak ada, itu dia airnya masih cukup jernih lah gitu. Jadi di sini ini mungkin bisa diberhentikan atau mungkin dia tidak bakat aja di bidang kita, diarahkan ke perusahaan-perusahaan lain, mungkin teman kita punya ya disalurkan aja lah. Ya mungkin kata yang tepat disalurkan. Jadi istilahnya itu karena ya itu tadi nular. Kalau kebaikan juga nular. Jadi kalau kita ngebanyakin orang baik itu nular. Dia akan 1+1 sama dengan 3. Kalau ada ini 1+1 bisa sama dengan 1,5 nanti. Kalau ada ini atau bisa minus malah. Jadi ini agak dikurangi. Ini dibawa ke atas, ini dibawa ke samping kanan, ini jumlahnya diperbanyak. Jadinya nanti isinya bintang-bintang bisnis kita tumbuh, kita bisa menyesuaikan salary-nya mereka gitu. Jadi itu ya, saya kira clear ya. Nah, ini poin kedua. Nah, poin ketiga mungkin yang cukup sulit itu menjaga ya, atau budaya lah saya bilang. Setiap perusahaan sekecil apapun, walaupun karyawannya cuma 2 orang, 3 orang, saya sih yakin ada alasan mendalam kenapa orang itu senang bekerja di situ. Sebenarnya bukan melulu soal uang. Jadi uang tuh memang tadi saya bilang pertama, tapi setelah uang ada alasan lain, ada alasan orang tuh bekerja gitu. Dan itu kuat. Kalau pengalaman saya sih alasan itu kuat. Entah itu teman-teman sebagai owner baik, terus kemudian atau suka ownernya ini suka berbagi atau suka mendidik, banyak lah. Nah itu namanya budaya. Bagaimana menjaga budaya itu. Nah, poin saya yang pertama adalah untuk menjaga budaya. Misalkan teman-teman pengen budayanya itu semua orang jujur. Ya, kalau tadi kan dibilang jujur. Harus mungkin jadi menurut saya yang pertama teman-teman harus memberi contoh sebagai pemimpin tertinggi, sebagai pemilik bisnis harus memberi contoh karena bagaimana bisa mau pengen karyawannya jujur tapi kita nggak jujur, nggak mungkin bisa. Pasti anak itu ngelihat bapaknya. Kalau bapaknya suka marah-marah, anaknya suka marah-marah. Bapaknya merokok, anaknya ngerokok dong. Bapaknya masa ngelarang anaknya ngerokok, bapaknya ngerokok. Itu namanya. Jadi kita harus bisa memberi contoh yang baik gitu. Kalau pengen semua datang pagi, ya kita datang paling pagi, gitu. Jadi memberi contoh, karena contoh itu salah satu alat yang paling ampuh untuk membuat menjaga budaya itu gitu. Kalau tadi misalkan karyawan kita masuk ke kita karena perusahaannya punya ya suka membantu tetangganya gitu ya. Ya dikasih contoh. Ya mungkin lewat ownernya untuk memberikan contoh. Kalau cuma omongan saja nggak bagus nanti. Jadi misalnya kok omong doang gitu, omdo ya istilahnya. Jadi ini memberikan contoh, terus kemudian ya menularkannya ke
karyawan-karyawan kita. Kalau misalkan karyawan kita nggak sesuai, ya tadi disesuaikan saja, sesuai dengan poin kedua tadi, yang sebelumnya. Saya kira itu, jadi sebenarnya ini cuma satu ini. Cara menjaga budaya itu sebenarnya lewat diri kita sendiri, nggak ada poin lain. Kalau menurut saya ya, jadi kitanya sendiri juga harus melaksanakannya. Jadi harus, disitulah pekerjaan yang paling berat para pemilik bisnis. Teman-teman kalau punya bisnis, pengen punya karyawan yang hebat-hebat, teman-teman juga harus mawas diri, ngaca, selalu ngelihat diri sendiri aja. Kalau ada kesalahan di karyawan, coba lihat diri kita dulu. Diri kita ini udah bener nggak sih? Jangan-jangan salah kita nih. Kalau kita ngerefleks ke diri kita terus, diri kita baik nanti, berkembang, bisa memberikan contoh, akhirnya kebawa nanti. Jadi rumusnya gini, ini kita berkembang, karyawan ikut berkembang gini. Kurang lebih itu menurut saya yang ingin saya sampaikan. 3 poin tadi, rekrutmen, terus kemudian mengembangkannya, dan yang ketiga menjaga budaya lewat contoh. Sekarang kita masuk ke tanya jawab ya semuanya. Buat teman-teman yang pengen tanya jawab, silahkan. Saya hapus aja. Oke, langsung aja. Kalau ada pertanyaan, pernah punya pegawai jujur nggak jujur, bye-bye. Bagus itu. Jadi kalau azan saatnya sholat, insya Allah berkah. Masya Allah. Bagaimana caranya mengetahui calon karyawan itu jujur? Ini tricky juga, karena saya waktu awal susah juga ngeceknya. Tapi lama-lama waktu saya interview, saya punya beberapa trik mungkin ya buat teman-teman. Yang pertama, sebenarnya cuma satu sih menurut saya triknya, atau bisa beberapa. Yang pertama mungkin cek backgroundnya. Dia sekolah di mana, kuliah di mana, bener nggak gitu. Karena kadang ya, saya pernah nemu dia kuliah di Universitas A, pas di googling nama dia tuh nggak ada gitu di database universitas itu gitu. Jadi dia bohong. Kalau udah begitu udah parah sih gitu. Jadi bisa cek aja, cek Google, di Google aja namanya, ada LinkedIn-nya nggak, atau ada catatannya nggak di Facebook, dia ini gimana sih gitu. Kalau kelihatannya orangnya agak, kan bisa ya dilihat ya dari sosial media ya, gimana nggak cocok, ya udah berarti mungkin yang nggak cocok gitu. Yang kedua, sebenarnya bisa lewat interview. Jadi pas interview itu teman-teman tanyanya detail, dan pertanyaan satu sama pertanyaan lain itu nyambung. Misalkan cerita, kamu pernah mimpin perusahaan nggak? Oke, dia bilang pernah. Ya udah, pernah mimpin tim atau orang, pernah mimpin karyawan. Oke, pernah. Gimana caranya kamu handle? Dicek aja jawabannya. Cocok nggak sama keinginan kita? Jawabannya pas nggak? Misalkan dia cara handle, ya disuruh-suruh aja. Nah, itu kan cara nggak bener ya. Mungkin dia nggak jujur. Jadi mungkin dia nggak jujur. Padahal belum pernah punya karyawan. Gitu. Padahal belum punya. Tapi ngakunya pernah punya karyawan. Biar dapat jabatan manajer misalkan. Nah, itu. Lewat cerita-cerita begitu, kita pengusaha kan kita sebagai pemilik bisnis kan kita tahu semua hal ya. Nah, pengetahuan kita akan banyak hal itu ditanyakan, match nggak gitu, cocok nggak. Kalau nggak cocok, kemungkinan besar orangnya bohong, kemungkinan besar. Dan ketika berinterview itu, kita pura-pura, dalam tanda kutip, pura-pura bego aja. Pura-pura nggak ngerti aja, biar dia jujur. Karena kalau kita sok tahu, ya ntar ini kita kan lebih ahli gitu. Jadi itu ya kira-kira tipsnya gitu. Cerita dong apa saja kegagalan saya dalam mengelola SDM. Banyak ya. Yang pertama yaitu ngerekrut salah orang, orangnya nggak jujur. Ya mungkin apalagi
Bukalapak dulu nggak dikenal, jadi saya pikir kesalahan terbesar saya itu, saya sering sekali dulu salah merekrut orang. Jadi tapi sebenarnya kesalahan itu keniscayaan ya, atau nggak mungkin lah orang nggak pernah salah gitu. Justru kalau salah itu kita belajar gitu. Jadi ketika kita salah, kita jadi belajar sehingga kita eh, apa ilmunya makin banyak. Jadi kurang lebih itu sih. Buat yang belum pernah rekrut karyawan, saya sih yakin teman-teman nanti pernah gagal atau pernah apa ya salah gitu. Tapi jangan menganggap kesalahan itu sesuatu yang ya yang tidak kita inginkan gitu loh. Enggak, kesalahan itu membuat kita belajar. Jadi kita nanti sempurna atau terus gitu. Jadi itu ya kesalahan ngerekrut orang. Bagaimana caranya mengatur keuangan untuk gaji karyawan? Ya diatur aja. Mungkin gini, mungkin diproyeksikan dengan pendapatan ya. Bisnis itu kan sebenarnya sederhana, ada pendapatan, ada pengeluaran. Kalau pendapatannya 10 juta, misalkan, jangan sampai ngeluarin gaji karyawan 20 juta gitu loh. Rugi dong. Sesederhana itu aja gitu loh. Bisa juga dengan triks misalkan teman-teman yang masih pemain baru, karyawannya masih dikit, gajinya dikecilin, bonusnya digedein. Soalnya kalau nanti pendapatannya naik, kan dibagi sama dia. Dan ketika pendapatannya turun kan jadinya kecil gitu. Jadi bisa diakalin dengan begitu. Gajinya kecil, bonusnya digedein. Tetap fair, tapi lebih aman buat teman-teman yang baru mulai bisnis. Misalkan pendapatan cuma bersih 3 juta, tapi saya udah mulai sibuk nih, saya butuh bantuan nih. Kalau gaji 3 juta, saya nggak dapet dong bagian gitu. Ya digaji aja berapa secukupnya, yang masih menyisakan keuntungan, terus ditambahin bonus nanti kalau berhasil nih, dikasih angka, kalau berhasil dikasih bonus. Jadi itu cara-cara teknik-teknik mengelola. Jadi kita nggak rugi-rugi aman. Tapi kalau di depan udah gede, nanti takutnya di bawah target kita yang kelimpungan nanti. Itu ya. Tanya Mas, dalam rekrutmen AI itu mana yang harus didahulukan antara karakter dan kemampuan? Saya tadi udah bilang ini, untuk Aulia, karakter. Pilih karakter dulu, baru kemampuan. Kemampuan bisa dididik cepat, mungkin 1 tahun menurut saya udah ahli lah. Tapi karakter ini butuh bertahun-tahun, karena karakter itu dari bawaan dari lahir. Jadi selalu cari yang karakternya bagus. Dan karakter, orang yang karakternya bagus lebih mudah cepat belajar. Jadi insentif besar namun gabok di bawah standar ya, bagi yang baru mulai. Ya mungkin itu solusi yang bagus ya, tapi misalkan ada peraturan ya UMR, ya mungkin buat teman-teman yang mau ngikutin silahkan, tapi buat yang masih UKM, saya rasa freelance part-time itu kan sebenarnya umum ya. Bahkan agen asuransi itu teman-teman nggak pernah digaji gitu. Jadi ada banyak teknik gitu. Agen asuransi atau properti itu nggak digaji. Dia dapat gaji kalau dia dapat penjualan dibagi hasil gitu. Jadi teknik-teknik begitu bisa diperkenalkan. Cara memotivasi karyawan untuk loyal. Jadi ini masuk poin tadi ya, apa menjaga ya. Yang pertama jelas mungkin insentif. Dari segi insentif, saya tadi bilang insentif ini nomor 1 nih. Gitu. Ya paling nggak parah-parah banget lah gitu, supaya dia mau bekerja dengan kita. Yang kedua, lewat tadi lingkungan yang enak, baik. Jadi kitanya sebagai pemimpin juga mengayomi, terus kemudian mendidik dia. Jadi dia juga ngerasa di istilah Jawanya mungkin diwongke ya. Jangan sampai kita terlalu kejam terus kemudian atau sampai menghina, itu kan dia mungkin nggak etis buat kultur di Indonesia. Menurut saya nggak cocok sih, misalkan terlalu kejam gitu. Jadi diayomi, terus mungkin banyak waktu yang istilahnya di luar kerjaan, jangan selalu kerja terus, keluar, terus kemudian kalau malam mungkin jalan-jalan kemana, kalau nggak punya kas ya gratisan aja lah, atau di warung pinggir jalan gitu kan nggak mahal ya, tapi asik gitu kalau
bisa ngobrol bareng di luar kantor, karena nggak semuanya tuh urusan pekerjaan. Jadi itu memotivasi karyawan. Gimana caranya membuat atau merangsang perekrutan karyawan dengan komisi base? Karena susah sekali cari karyawan yang mau kerja dengan basic secukupnya tapi komisi base. Memang ya harus diakui memang sulit mencari karyawan yang mau komisi base. Tapi menurut saya kalau sistemnya menarik, insentifnya menarik, produknya menarik, mungkin dia bisa tertarik. Jadi yang dibenerin sistemnya, skema bonusnya itu menarik apa enggak? Janjikan dia dapat keuntungan yang besar. Jadi jangan sampai nih keuntungannya kecil, komisi base, ya nggak menarik lah, dia nggak mau lah. Keuntungannya kalau bisa 10 juta gitu. Buat dia menarik, apalagi mahasiswa. Kan dia sambil kuliah ditawarin skema gitu, mungkin ya 10 juta ya. Mau lah pasti gitu loh. Tapi dibikin hitung-hitungannya yang nyata ya, yang real ya. Jadi menurut saya itu sistem sama produknya. Produk kita ini dibagusin karena produk itu nanti yang berbicara ya dia, bukan ya bukan hanya orangnya tapi produknya ini yang menjual. Tanya dong, lebih baik kita merekrut orang lain atau kerabat? Sekali lagi, tadi poinnya ada 2 penting poin merekrut karyawan. Yang satu itu kedekatan, chemistry, istilahnya kecocokan. Ini bisa dari keluarga atau teman. Yang kedua itu dari keahlian atau kompetensi. 2 ini tak terpisahkan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat kerabat tapi nggak bisa kerja, sama aja bohong. Bisa kerja tapi nggak cocok, berantem terus, sama aja. Jadi 2 ini menurut saya satu paket. Jadi kalau ada kerabat yang bisa bantuin bisnis kita, why not? Menurut saya malah lebih bagus. Asalkan ini ahli gitu. Jangan sampai yang parah-parah banget lah gitu. Jadi jangan cuma mempekerjakan karyawan karena pengen bantu. Pengen bantu boleh, tapi lihat kompetensinya bisa di otak-atik nggak, kira-kira itu. Om Zaki, bagaimana jika karyawan jualan di BL, omsetnya merasa naik, tapi omsetnya perusahaannya menurun karena kurang fokusnya karyawan tersebut pada perusahaan? Kalau buat Bukalapak sih seneng ya, transaksinya tambah gede. Saya juga bingung ini. Mungkin menurut saya si karyawan ini hebat ya, kalau ngelihat sekilas ya. Soalnya dia bisa membuat omsetnya melesat naik. Apalagi kalau bertahun-tahun. Ini menurut saya karyawan hebat banget. Jarang ada karyawan yang kayak gini. Menurut saya dia harus dikasih apresiasi tadi ya. Kalau dari Bagan tadi, itu dia harus dikasih apresiasi, kasih bonus yang gede gitu. Kalau perlu keuntungan terbesar di Bukalapak dikasih ke dia. Sehingga perusahaan cuma dapat misalkan sebagian kecilnya. Biar dia semangat, karena kalau nggak dia cabut nanti. Dia bisa bikin usaha sendiri kan. Jadi sehingga juga omset perusahaan juga naik gitu loh. Jadi itu sih mungkin bisa disampaikan ke bosnya gitu. Ini anak menurut saya anak yang hebat karena dia ya dari segi skillnya bagus, tinggal dari segi karakter diarahkan supaya menguntungkan bisnis si bosnya tadi. Nah, skemanya ini yang perlu dipikirin. Apakah lebih baik merekrut karyawan rekomendasi teman atau saudara? Ya, soal rekomendasi, saya punya insight yang punya pengalaman yang menarik ya. Jadi, kalau karyawan kita tadi udah bintang-bintang, tadi kan ada bintang, ada tanda tanya. Kalau karyawan kita banyak bintang, ketika kita tanya, kamu ada teman nggak yang bisa kerja untuk ini itu? Mereka akan nyari orang-orang yang bagus. Jadi kalau kita bisa menyaring karyawan yang terbaik, itu mereka akan ngajakin orang-orang terbaiknya. Karena orang terbaik itu temenannya juga sama orang terbaik. Orang yang di sini tadi, yang di bawah kiri tadi, itu juga saya secara umum gitu hukumnya. Mereka juga mainnya sama orang yang begitu, sehingga ketika kita banyakin terlalu banyak orang yang nggak baik, dia nanti akan ngajakin orang yang lebih nggak baik gitu. Jadi itu bahayanya. Jadi ya itu jawaban saya mengenai rekomendasi dari teman atau saudara. Dua-duanya oke, selama prinsipnya tadi ya, kecocokan sama chemistry sama
ya kalau bisa rekomendasinya datang dari karyawan yang terbaik, bukan dari karyawan yang kurang baik. Kalau direkomendasiin karyawan yang kurang baik, hati-hati. Hati-hati, dilihat dulu aja, jangan langsung dimasukin gitu. Punya usaha dikasih orang tua, karyawannya sudah lebih tua dari usia dan pengalaman. Karyawan kurang bisa diatur dan saya merasa sungkan untuk menegur kalau karyawan tidak maksimal bekerja. Sebaiknya saya bersikap bagaimana? Waduh, susah nih. Ini pertanyaan cukup advance. Saya sendiri belum mengalaminya. Tapi Mbak Nisa ya, kalau Mbak ngelihat framework yang tadi, mungkin dipetain dulu aja. Sekali lagi, menurut saya tua belum tentu tidak kompeten. Tua juga belum tentu karakternya nggak bagus. Jadi jangan terjebak dalam kalau tua tuh kesannya kurang bagus gitu. Dicek dulu apakah dia berkontribusi terhadap perusahaan. Satu itu, dicek dulu aja. Artinya dia punya keahlian. Terus apakah dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dicek semua dulu aja gitu. Kalau memang ada di checklist itu, ya berarti nggak ada masalah dong, tua sekalipun gitu loh. Justru jangan-jangan dia bintang, kita harus apresiasi. Jadi pakai analisa tadi aja yang 4 tadi. Kalau kurang bisa diatur, menurut saya perlu dicek juga. Kurang bisa diatur nih mungkin ada 2 ya yang di sini, ini menyangkut karakter juga ya. Kalau kurang bisa diatur itu masuknya ke sini karakternya nggak bagus tadi ya, diajak ngobrol aja, hati ke hati, satu harus berani. Nah kadang masalahnya kita sama orang tua sungkan, menurut saya sungkan itu nggak bagus ya, padahal kita kan dikasih kepercayaan sama orang tua tadi ya, dikasih bisnis untuk menjaga bisnis kita. Tapi kalau kita sungkan, nggak enak orang tua gitu, ya nggak baik dong. Nanti kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi kita harus berani ngobrol dari hati ke hati. Bapak, kenapa hasilnya kurang bagus ya? Misalkan bisnisnya, kok Bapak kerjanya begini, begitu, dijelasin aja. Kalau udah lama dijelasin masih nggak ada perubahan, ya tergantung kuadrannya di mana dulu tadi ya. Kalau kuadrannya di kiri paling kecil, menurut saya disalurkan tadi. Menurut saya disalurkan gitu. Kalau lewat training masih bisa, lewat hati ke hati masih bisa, ya diusahakan lebih bagus gitu. Nanti kalau seiring kita sering one on one, kita sering menyampaikan ekspektasi kita terhadap karyawan, otomatis karyawan nanti akan merasa nggak enak dan biasanya mereka punya saluran sendiri, punya apa ya, udah nggak cocok nih Mbak Nisa nanya saya terus, ya gitu-gitu mungkin ada ketidakcocokan dan itu nanti otomatis nanti. Tapi kalau didiemin terus, wah itu bahaya tuh, bisa jadi bom waktu. Kalau didiemin terus, nggak pernah ngomong, itu nanti bom waktu, nggak bagus. Itu ya Mbak Nisa ya. Bagaimana mengatasi pemilik usaha yang selalu curiga terhadap karyawan? Waduh, susah juga ya. Ini masnya karyawan ya? Atau pemilik bisnis? Kalau menurut saya nggak boleh ya curiga ya, harus hubungan antar pemilik usaha sama karyawan itu harus berbasiskan trust. Kalau tidak percaya mending tidak punya hubungan ya. Kalau curiga mending tidak punya hubungan. Ingat, hubungannya harus percaya, trust. Kalau kita selalu tidak percaya, selalu curiga, mending tidak berhubungan gitu. Jadi itu karena nanti repot. Kita yang punya bisnis pengen dibantuin karyawan, tapi kok malah kita ngerecokin terus gitu. Kita sibuk sama urusan kita sendiri, bisnisnya nggak berkembang, nanti gangguin karyawan terus. Jadi itu ya, lebih mudah melatih daripada membentuk karakter ya. Oh ya, itu pernyataan. Oke, mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Mas Zaki, bagaimana cara kita membagi fee karyawan karakter jujur sama yang lain? Karyawan itu sama-sama punya skill dengan karyawan lain, apakah harus disamakan dengan yang lain? Ya membaginya berdasarkan ini tadi aja. Kalau dia jujur, karakternya bagus, kerja keras, terus juga punya keahlian, dia juga kontribut terhadap karyawan, ya dia layak dong dapat bonus. Kalau yang lain-lain mungkin bonusnya sedang,
yang ini nggak usah dapat bonus. Biar tadi tersalurkan. Gitu. Karakter apa yang menjadi ciri khas SDM di Bukalapak yang membedakan dengan perusahaan lain? Menurut saya SDM Bukalapak punya karakter yang unik ya. Yang pertama itu berani. Umumnya punya ide-ide yang gila dan mereka berani mengutarakan pendapat karena umumnya kan masih generasi muda dan industri e-commerce ini di Bukalapak kan memang masih relatif baru di jagat Indonesia ini belum ada ya saya bilang nggak banyak ahli e-commerce itu gitu. Jadi menurut saya karyawan Bukalapak harus menemukan rumus-rumus itu supaya kita bisa terus berkembang. Oke. Mungkin saya ke atas. Bukalapak sekarang berapa jumlah karyawannya? Apakah Bukalapak mengalami kesulitan dalam hiring karyawan IT seperti programmer? Bagaimana cara Bukalapak dapetin programmer? Bukalapak sekarang punya 500 sampai 600 karyawan. Cukup banyak bisa dibilang. Saya sih pengennya punya karyawan 5 aja ya. Tapi pendapatan gede. Tapi nggak mungkin ya. Jadi harus dibanyakin supaya layanannya makin bagus gitu. Jadi sulit sekali, terutama mencari talenta IT ya, karena industrinya sedang berkembang sehingga membuat orang-orang IT ini dicari gitu, dan harganya melambung tinggi sehingga ini yang menjadi tantangan gitu. Ya cara Bukalapak ya kita rajin turun ke lapangan, rekrutmen di kampus-kampus, terus kemudian menggunakan sistem rekomendasi tadi juga bagi karyawan Bukalapak yang merekomendasikan karyawan bisa membawa karyawan masuk, itu bisa kita kasih bonus gitu. Jadi itu bisa kita jadikan sebuah sistem. Jadi pantesan gue jomblo 15 tahun ternyata nggak punya trust sama cewek-cewek. Aduh. Itu sebagai penutup. Saya kira itu ya buat penutup. Buat pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa gabung di Telegram channel ya. Bisa digabung di Telegram channel, mungkin nanti kita bisa bantu jawab. Terus jangan lupa buat teman-teman semua, webinar Bukalapak ini menurut saya program yang spesial, cuma ada di Bukalapak, nggak ada di tempat lain. Jadi stay tune, liatin terus, pantengin terus. Menurut saya banyak banget ilmunya, dan kita akan menghadirkan tokoh-tokoh yang terbaik, fenomenal. Kemarin ada Ustadz Yusuf Mansur, sebelumnya juga ada pembicara lain yang nggak kalah hebat. Kita akan bikin webinar ini menarik dan juga membantu teman-teman mengembangkan bisnisnya, karena saya yakin kita semua punya potensi, tinggal kita bareng-bareng aja, belajar bareng-bareng supaya kita maju sama-sama. Itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih udah datang di webinar kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.